Selamat pagi Bapak, Ibu, dosen pembimbing yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Maria Erna Bulor dengan nomor induk 2025 01 20905704. Saya adalah guru kelas di SD Impres Nufuak sekaligus mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. LPTK Universitas Muhammadiyah Mataram. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini Senin tanggal 15 September tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Impres Nufuak dengan materi IPAS tentang tumbuhan. Ini kartu identitas saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Hatiku, pikiranku fresh. Oke. Anak-anak tadi ke sekolah sarapan tidak? Sarapan, bagus. Sekarang Ibu mau absen kehadiran anak-anak pada hari ini. Aprilio, Ada Bu. Dorotheus, Ada Bu. Piligon, Ada Bu. Ingracia, Ada Bu. Januaria, Ada Bu. Mario, Ada Bu. Stefania Vira, Ada Bu. Fania, Ada Bu. Ellen, Ada Bu. Ilo, Ada Bu. Nofri, Ada Bu. Ariel, Ada Bu. Fiona. Ada Bu. Oke, baik, semuanya hadir ya pada hari ini. Tidak ada yang alfa. Oke. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memulainya dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa yang ada dan Anak Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Siapa yang masih ingat tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Woi, semua masih ingat? Ya. Ayo, mari kita sebutkan satu-satu. Ibu tunjuk baru dijawab. Yang pertama, Berbagi, yang kedua, ibadah, yang ketiga, berdoa, yang keempat, kemanusiaan, yang kelima, manusia dan bergizi, yang keenam, bermasyarakat, yang ketujuh, istirahat yang cukup. Oke, Ibu ada. Kita sama-sama ya. bagi-bagi pada olahraga, dan makan sehat dan bergizi.
konsumsi nasi dan sayur? Pernah. Pernah. Pernah, semua pernah makan nasi dan sayur? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Enak dan bergizi. Ya, tentunya enak dan bergizi. Nasi dan sayur yang anak-anak kelas 4 konsumsi itu berasal dari apa? Tumbuhan. Dari apa? Tumbuhan. Ya, nasi dan sayur yang kita konsumsi itu semuanya berasal dari tumbuhan. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu nasional Garuda Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Sabar Ibu, bukakan videonya untuk mengiringi ya. Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sesuaikan begini. Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Oke. Sekarang kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang Tumbuhan. Hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Siapa yang tahu tumbuhan apa yang Ibu pegang sekarang? Tomat. Tumbuhan apa ini yang Ibu pegang? Tomat. Tomat. Ada beberapa bagian tomat dari pohon tomat memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Yang sekarang Ibu coba, mari kita sama-sama menyebutkan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan tomat ini. Ini adalah bagian apa ini anak? Akar. Bagian akar. Terus ini bagian Batang. ini bagian. Daun. Kalau ini Buah. buah tomat. Apa namanya? Buah tomat. Satu bagian lagi yang terlewatkan yaitu
menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, dan juga menopang tumbuhan tomat ini sehingga dia tetap berdiri kokoh di atas permukaan tanah. Kalau akarnya ini tidak ada, berarti ini tomat tidak akan berdiri karena dia tidak berpegangan teguh di bawah. Kalau batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang ini adalah sebagai alat transportasi. Batang dari tumbuhan tomat ini adalah sebagai alat transportasi. Dia menghantarkan makanan ke seluruh bagian tubuh. Dia menghantarkan makanan ke seluruh bagian tubuh dari tumbuhan. Dia antarkan ke semua bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi ketika batangnya ini kita patah atau kita rusak, maka tumbuhan ini akan mati dengan sendirinya. Karena dia punya alat transportasi untuk menghantarkan makanan dari akar ke bagian-bagian tubuh tumbuhan yang lain sudah dirusak. Jadi ketika batangnya ini kita rusak, maka kehidupannya pun tidak akan bertahan. Dia akan mati, layu dan mati. Oke, kita beralih ke daun. Daun adalah bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau. Bagian tubuh tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsi daun ini adalah untuk mengolah makanan atau yang biasa kita kenal dengan proses apa? Fotosintesis. Proses apa? Fotosintesis. Ya. Di daun inilah tempat pengolahan makanan atau proses fotosintesis itu berlangsung. Bunga. Walaupun ini tidak ada bunga, tapi yang sebenarnya tomat memiliki bunga ya. Bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Alat reproduksi pada tumbuhan. Fungsi dari bunga adalah alat perkembangan untuk menghasilkan tanaman yang baru atau untuk mendapatkan keturunan yang baru. Itu fungsi dari bunga. Kalau tumbuhan tidak ada bunga, dia tidak mungkin berkembang. Dia harus ada bunga. Ketika bunga itu berkembang biak, dia akan menjadi buah. Dan buah itu adalah hasil. Ya, setelah ini ada buah. Ini namanya apa? Buah. Apa buah ini? Buah ini adalah hasil perkembangan dari perkembangbiakan bunga. Dia berkembang biak, dia berkembang biak, maka jadilah buah. Itu adalah hasil dari tomat. Hasil dari perkembangbiakan bunga. Ini buah fungsinya untuk apa kelas 4? Makan. Buah ini berfungsi sebagai tempat menyimpan apa, Fiona? Tempat menyimpan cadangan makanan. Selain itu juga buah ini melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu ini melindungi biji yang ada di dalamnya. Kalau tidak ada buah, maka biji yang ada di dalamnya semuanya akan rusak. Ketika buah ini, biji yang ada di dalam buah ini jatuh, dia akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Itulah tumbuhan yang baru. Perkembangbiakannya. Oke, Ibu ada
Video penjelasan tentang tumbuhan. Ibu minta kelas anak-anak tolong perhatikan ini video supaya sebentar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar. Tolong perhatikan ya kelas. Oke. Semuanya lihat ke layar. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada
dia tetap berdiri karena ada akarnya yang menopang dia. Kalau batangnya itu apa fungsi batangnya? Siapa yang tahu angkat tangan? Fungsi dari batang tumbuhan. Iya, Pio? Mengantarkan air nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Iya, mengantarkan air, nutrisi, makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itu adalah peran atau kerja dari yang batang, si batang ini. Ya, kerja dari batang adalah dia menghantarkan air. Dia seperti alat transportasi yang menghantarkan air, menghantarkan nutrisi, menghantarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau bunga itu dia punya tugas apa? Fungsinya, dia punya fungsinya itu sebagai apa? Sebagai alat pengembang-biakan untuk mendapat keturunan baru. Iya, bunga itu tepuk tangan untuk Vio. Bunga itu adalah sebagai alat untuk mendapatkan keturunan yang baru. Bunga itu dia berkembang menjadi buah. Buah itu adalah keturunan yang baru. Kalau fungsi dari buah, siapa yang tahu? Apa tangan? Fungsi dari buah, iya Vira? Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan pelindung gizi di dalamnya. Oke, tepuk tangan buat Vira. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itu adalah fungsi dari buah. Oke, Ibu bagikan LKPD. Tolong kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi dan Ibu minta setelah mengerjakan lembaran LKPD itu tiap kelompok bisa mempresentasikannya di depan. Oke, silahkan. Silakan mengerjakan LKPD-nya. Iya, langsung bisa. Nomornya ini ditujukan nomor berapa, garis anak panah, terus langsung ini nomor berapa, garis anak. Terus dipresentasikan di depannya. Iya. Tapi yang satunya ini tetap dikerjakan loh. Karena kan Ibu kumpul tulis nama kelompok ini. Ya, tidak perlu langsung saya. Oh ini sudah.
Itu di situ nama, terlalu orang namanya di sini, aku di bawah. Kau tulis jawabannya saja, aku tidak isi. Coba tak posisi untuk presentasi yang seperti itu. Kelompok 1 Ketua kelompok video. Terus ada nama Sudah? Sudah selesai? Belum. Sudah selesai belum?
di depan kelas ya. Saya presentasi sebenarnya. Iya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Semuanya sudah? Oke, silakan kelompok 1 membawa hasil kerjanya dan mempresentasikannya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Elvira. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang akan saya jelaskan. Ini adalah tumbuhan tomat. Ini ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2. 1. Fungsi buah pada tumbuhan adalah kelompok saya memilih opsi A, yaitu menghasilkan biji. 2. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat menyerap air dan mineral dari dalam tanah adalah kelompok saya memilih opsi D, yaitu akar. 3. Fungsi bunga pada tumbuhan adalah kelompok saya memilih opsi C, yaitu sebagai alat melakukan perkembangan. Nomor 4. Fungsi daun pada tumbuhan adalah kelompok saya memilih opsi B, yaitu melakukan fotosintesis. 5. Mengantar air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan adalah fungsi dari kelompok saya memilih opsi B, yaitu batang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sekian dan terima kasih. tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Yoyo. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 3. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat berkembang biak adalah bunga. Tanaman yang tidak memiliki buah adalah seledri. 4. Menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya adalah fungsi dari buah. Nomor 4. Tumbuhan membuat makanan agar tanaman bisa tumbuh adalah fungsi daun. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah untuk menopang tumbuhan adalah fungsi akar. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang Ibu kumpulkan hasil dari kerja tiap kelompok ya. Sudah ada nama kelompok 3.
Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, sekali lagi Ibu mau bertanya, sudah mengerti ke tidak? Tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sudah mengerti? Sudah. Coba Ibu tanya satu kali lagi ya. Ibu tanya satu kali lagi. Akar memiliki fungsi? Siapa yang tahu? Ingracia. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan agar tumbuhan dapat berdiri kokoh di atas permukaan tanah. Oke, tepuk tangan untuk Ingracia. Iya, akar itu berfungsi untuk menyerap air, menyerap nutrisi dari dalam tanah, dan dia menyalurkannya ke batang. Dari batang disalurkan ke mana lagi? Seluruh bagian tubuh. Dari batang dia menyalurkan itu makanan, dia antar semua ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan ketika kulit batang dari sebuah tumbuhan kita kupas atau kita rusak, maka tumbuhan tersebut akan Mati. Kenapa dia bisa mati? Karena bagian untuk mengantar makanan ke seluruh bagian tumbuhan dan tidak bersinar lagi. Iya, tepuk tangan untuk Ingracia. Karena ketika kita merusak batang atau kulit dari sebuah tumbuhan, maka alat transportasi untuk menghantar makanan ke seluruh bagian tubuh itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Itu akan mengakibatkan tumbuhan tersebut akan layu dan mati. Kalau bunga itu fungsinya sebagai apa, Tio? Sebagai alat perkembangbiakan untuk mendapat keturunan baru. Iya, bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Itu yang tadi Ibu jelaskan. Dari bunga dia berkembang biak jadilah Buah. Di dalam buah itu ada Biji. biji itu suatu saat akan jatuh ke tanah dan dia akan berkembang menjadi tumbuhan yang Baru. Dia akan jatuh ke tanah dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Itulah yang dinamakan perkembangbiakan tumbuhan. Dari semua bagian tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Semua ada tugas. Akar tugas dia menyerap air dari dalam tanah, dia salurkan ke batang, batang salurkan ke semua bagian tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan itu tetap hidup karena dia memiliki cukup makanan, cukup nutrisi dan air untuk bertahan hidup. Itu seperti contohnya, kalau kita tidak siram tanaman, pasti tanaman akan layu karena dia kekurangan air. Tanpa air tumbuhan tidak akan bisa hidup. Begitu juga dengan kita manusia. Tanpa air kita tidak akan bisa hidup karena manusia membutuhkan makanan dan air. Begitu pula dengan tumbuhan. Dia membutuhkan air, makanan dan nutrisi lain untuk memperpanjang kehidupannya. Jadi anak-anak sudah benar-benar mengerti, sudah paham? Sudah benar-benar paham? Sudah paham?
paham benar-benar apa tugas dan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Akar memiliki fungsinya sendiri, batang memiliki fungsinya sendiri, daun memiliki fungsinya sendiri. Daun fungsinya untuk apa? Sebagai tempat pembuatan makanan atau biasanya Disebut fotosintesis. proses apa? Fotosintesis. Iya, proses fotosintesis itu yang kita kenal itu adalah kata lain dari proses pengolahan makanan. Proses fotosintesis itu sama saja dengan proses pengolahan makanan untuk tumbuhan. Setelah proses fotosintesis, jadilah dia bunga. Bunga itu yang akan berkembang biak dan menjadi buah. Buah ini ketika dia jatuh, biji yang ada di dalamnya, di dalam buah ini akan menjadi tumbuhan baru. Ketika dia jatuh ke tanah, dia akan menjadi tumbuhan baru. Jadi itu proses perkembangbiakan. Sudah cukup mengerti anak-anak? Sudah. Oke. Karena anak kelas 4 sudah mengerti, sudah benar-benar paham tentang proses perkembangbiakan, fungsi dan setiap tumbuh-tumbuhan, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Silakan duduk.